Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizia Utami Putri dengan NIM 25351040 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sinta Reski Rahmawati dengan NIM 25351033. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu satpam di kampus UNP Kabupaten Sijunjung. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi untuk mengetahui pengalaman kerja serta proses komunikasi di lingkungan kampus Sijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dizia Utami Putri. Saya berasal dari Prodi Agribisnis. Di sini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, baik, silakan lanjutkan Bapak. Baik Pak. Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Ya, baik, terima kasih. Bismillah. Untuk nama, kenalkan, nama saya Cendra Febri. Untuk keseharian biasa dipanggil Pak Febri di kampus ini, dan saya di sini menjabat sebagai Komandan Regu Satuan Pengamanan atau Satpam Universitas Negeri Padang, berkhusus kampus Sijunjung. Nah, tempat atau pelayanan saya itu berada di Jorong Kota Tengah Nagari Bulu Kasok, Kabupaten Sijunjung, dan saya lahir pada tahun 1994. Baik Pak, pertanyaan pertama, seberapa penting peran komunikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, misalnya saat berhadapan dengan mahasiswa, dosen, atau tamu? Nah, untuk seberapa penting peran komunikasi dalam keseharian, saya pikir itu kalau di list itu adalah yang urutan yang pertama, dan artinya sangat penting sekali. Nah, kalau seandainya nanti ada sesuatu yang seharusnya dikomunikasikan tapi tidak dikomunikasikan, ujung-ujungnya bakal salah paham. Nah, apalagi tata cara kita berkomunikasi itu juga harus diperhatikan. Nah, apalagi kami selaku satuan pengamanan tentu bersentuhan langsung atau berkomunikasi langsung dengan yang namanya mahasiswa. Kalau seandainya tata cara komunikasi kami itu salah, keras-keras nggak tahu saja, otomatis mahasiswa akan dongkol, ujung-ujungnya nggak enak kan. Nah, saya pikir untuk bagaimana pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kampus, saya pikir itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita minimal sehari itu. Artinya sangat penting sekali. Nah, mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Masih mengenai komunikasi Pak, bagaimana cara Bapak berkomunikasi dengan mahasiswa atau dengan orang lain agar tetap tegas namun tetap sopan, tidak menyinggung perasaan? Nah, begini, ini termasuk ke dalam tata cara bagaimana kita berkomunikasi. Tentu ada jenjang-jenjangnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan, bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama pegawai, terutama pertanyaannya tadi adalah komunikasi dengan mahasiswa. Berkomunikasi dengan mahasiswa tentu kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Kalau kami berkomunikasinya secara kami yang memberikan informasi, itu beda lagi. Kalau kami memberikan teguran, itu beda lagi. Dan ada nanti bagaimana mahasiswa juga ingin berkomunikasi dengan satpam atau satuan pengamanan. Nah, untuk tata cara berkomunikasi dengan mahasiswa, terutama kita harus pendekatan secara persuasif terlebih dahulu, pendekatan secara baik-baik. Minimal kita saling tanya nama, biar kita tahu ketika kita berbicara nanti panggil siapa kan. Nggak mungkin dong, oi siapa namu, nggak mungkin. Nah itu adalah salah satu tata cara bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah kita berbicara diawali dengan saling kenal, nah ujung-ujungnya nanti akan saling respon. Dan contohnya sekarang kan, saya sudah tahu nama kamu, kamu sudah tahu nama saya, dan saya sudah bisa berbicara dengan panggil nama, itu luar biasa sekali. Nah, setelah pendekatan secara persuasif, tentu kita harus membicarakan inti apa yang harus kita sampaikan. Contoh, ini contoh saja, ada mahasiswa contohnya yang salah parkir atau anak, itu artinya kan kami akan memberikan teguran seperti pertanyaannya tegas tetapi tidak akan menyinggung orang lain ataupun dengan cara yang sopan. Nah, artinya di sini setelah saya tahu namanya, perkenalan
prodinya apa, dia BP berapa, otomatis saya akan menjelaskan kenapa saya ingin berbicara dengan dia. Nah, artinya saya akan menyampaikan bahwasannya dia secara tempat parkir itu salah. Nah, yang sedangkan yang disediakan untuk mahasiswa adalah sebelah sini. Sedangkan yang di sebelah sini adalah khusus untuk parkirnya pegawai atau pimpinan. Nah, jadi bahasa saya terhadap mahasiswa yang akan saya tegur itu dengan bahasa yang sopan, tidak ada, "Woi, kelera tuh salah tuh tempat salamu." Nah, itu saya pikir mungkin ada beberapa oknum satpam yang biasa kesehariannya berbicara seperti itu. Tetapi kita biasakan di sini bagaimana mahasiswa itu dia salah, tetapi kita bikin dia merasa tidak bersalah. Artinya dengan pandai kita berkomunikasi dengan dia, dia akan pindah dengan kemauannya sendiri ke tempat parkirnya. Nah, izin Pak, maaf saya memang belum tahu aturannya seperti itu, izinkan saya untuk pindahkan motor saya. Nah, jujurnya seperti itu. Saya pikir komunikasi dengan mahasiswa sejauh ini, kami khususnya kampus di Junjung ya, itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kesopanan berbicara. Karena itu selain tuntutan, itu juga manusiawi. Tuntutannya seperti apa? Pernah saya mendengar dari Bapak Rektor pimpinan tertinggi Universitas Negeri Padang, bahwasanya kita harus baik-baik sama mahasiswa, karena mahasiswa lah yang menghidupi kampus ini. Kalau tidak ada mahasiswa, apalagi guna kampus ini. Artinya kita harus merajakan mahasiswa dengan aturan-aturan yang jelas, dan mahasiswa harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dibuat oleh kampus. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya masih dalam komunikasi. Jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, apa kesulitan terbesar Bapak dalam berkomunikasi saat sedang bertugas menjaga keamanan? Nah, saya pikir untuk kesulitan berkomunikasi itu ketika kita bertemu dengan orang luar daerah. Luar daerah artinya kan bahasa pemersatu kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, ada sebagian orang yang belum betul-betul mempelajari bagaimana berbahasa Indonesia yang baik. Nah, itu susah kita kan nggak tahu bahasa daerahnya. Ya, maaf ya, contohnya saja, kamu bahasa daerah kamu dari Medan, saya bahasa daerah saya di sini. Nah, itu akan sangat sulit sekali, akan banyak perbedaan kosakatanya nanti. Nah, itu salah satu kesulitannya. Dan satu lagi, kita menjumpai orang-orang yang sifatnya dia itu introvert. Introvert itu susah loh dia untuk ajak kita komunikasi. Satu pertanyaan kita, dia jawabnya cuma setengah. Ya, itu orang introvert. Kalau kita berbicara dengan orang biasa, mungkin satu pertanyaan kita dia jawab satu, itu udah tidak biasa. Kalau kita berbicara dengan orang introvert, itu memang kita harus yang harus aktif, bagaimana cara dia untuk mau berkomunikasi secara baik dengan kita. Nah, selanjutnya yang menjadi kendala komunikasi terutama di kampus kita, terkadang ada yang namanya manusia ini tidak jauh dari yang namanya ego. Seperti, mohon maaf, ada mahasiswa yang berpikir tingkat pekerjaan. Artinya ketika ada dosen yang berbicara itu didengarkan. Ketika ada cleaning service yang berbicara itu diabaikan saja. Dia dengarkan, tetap didengarkan, tetapi tidak menjadi acuan bagi dia. Sedangkan apa yang disampaikan oleh pimpinan dan apa yang disampaikan oleh cleaning service itu intinya sama, cuman penyampaian mereka berbeda, dan orang itu menilai dari jabatan. Itu ada manusia-manusia seperti itu. Nah, sejauh ini itu belum pernah kita temui di sini. Artinya tingkat kekeluargaan dan kerjasama kita di sini sudah luar biasa. Yang menjadi kendala kita di sini adalah sebenarnya kendala berbahasa atau berkomunikasi itu sih tidak banyak, kecuali dia bisu. Itu sangat luar biasa. Ya, kalau dia orang luar biasa, contohnya dia tuli, dia tunawicara, tunanetra, itu sangat susah kita berkomunikasi dengan dia, karena memang mereka mempelajari secara khusus bagaimana mereka berbicara sesama mereka, dan mereka juga
pelajari bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang yang biasa-biasa saja. Mungkin itu saja jawabannya. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apa pengalaman yang sulit bagi Bapak menghadapi mahasiswa yang ada di sini? Nah, pengalaman tersulit itu ketika mahasiswa baru masuk. Baru contoh ada tahun ini kan akan ada mahasiswa baru nih. Nah, itu akan sulit kami. Kenapa? Karena kami di satuan pengamanan adalah garda terdepan penyambutan pertama mahasiswa-mahasiswa yang akan masuk, terutama di gerbang. Otomatis mereka masuk dong. Kami harus berpikir ini mahasiswa baru nggak sih? Ketika, mohon maaf, ketika dia sudah berpenampilan agak dewasa saja sedikit, kami udah curiga itu. Saya mahasiswa baru udah kayak gini penampilannya. Kami harus mewanti-wanti itu, dan kami harus banyak bertanya. Kamu mahasiswa di sini ya? Baru ya? Ada nggak? Belum, otomatis mahasiswa baru masuk belum punya KTM dong, kartu tanda mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu tantangan terbesar kami. Nggak taunya nanti dalam 10 orang satu kelompok masuk, nyelinap 2 orang yang bukan calon mahasiswa. Otomatis kami harus memecahkan itu dan mencari orang yang 2 orang itu. Seandainya dia membuat keonaran atau membuat kegaduhan di dalam lingkungan kampus. Nah, mahasiswa baru masuk sekian orang, contohnya 200 orang. Kami belum tahu identitasnya siapa, kami belum pasti dia itu mahasiswa atau mahasiswi atau tidak. Nah, itu salah satu tantangan terbesar kami. Dan juga salah satu tantangan terbesar kami di sini adalah menjaga tingkat keamanan. Tingkat keamanan di sini artinya kami lebih susah mengontrol hewan di sini daripada manusia. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Lingkungan kampus kita ini lebih kurang 3 hektar. Itu yang dipagar hanya bagian depan saja yang sama-sama kita lihat. Yang di belakang dan yang di samping sebelah sini itu tidak ada pagar. Artinya siapa saja boleh masuk. Dan apapun itu, entah itu hewan, entah itu manusia, itu boleh. Bisa saja dia masuk. Nah, tantangannya adalah ketika ada ternak masyarakat umum yang lepas, entah itu kerbau, sapi, kambing, domba, dan yang lain sebagainya, apalagi kalau guguk atau anjing, ya kan, masuk ke lingkungan kampus, itu akan menjadi masalah besar bagi kami. Nah, dengan itu kami wanti-wanti, terutama saya menyuruh anggota saya itu untuk mahasiswa yang akan masuk, terutama di gerbang. Otomatis mereka masuk dong. Kami harus berpikir ini mahasiswa baru nggak sih? Ketika, mohon maaf, ketika dia sudah berpenampilan agak dewasa saja sedikit, kami udah curiga itu. Saya mahasiswa baru udah kayak gini penampilannya. Kami harus mewanti-wanti itu, dan kami harus banyak bertanya. Kamu mahasiswa di sini ya? Baru ya? Ada nggak? Belum, otomatis mahasiswa baru masuk belum punya KTM dong, kartu tanda mahasiswa. Nah, itu adalah salah satu tantangan terbesar kami. Nggak taunya nanti dalam 10 orang satu kelompok masuk, nyelinap 2 orang yang bukan calon mahasiswa. Otomatis kami harus memecahkan itu dan mencari orang yang 2 orang itu. Seandainya dia membuat keonaran atau membuat kegaduhan di dalam lingkungan kampus. Nah, mahasiswa baru masuk sekian orang, contohnya 200 orang. Kami belum tahu identitasnya siapa, kami belum pasti dia itu mahasiswa atau mahasiswi atau tidak. Nah, itu salah satu tantangan terbesar kami. Dan juga salah satu tantangan terbesar kami di sini adalah menjaga tingkat keamanan. Tingkat keamanan di sini artinya kami lebih susah mengontrol hewan di sini daripada manusia. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Lingkungan kampus kita ini lebih kurang 3 hektar. Itu yang dipagar hanya bagian depan saja yang sama-sama kita lihat. Yang di belakang dan yang di samping sebelah sini itu tidak ada pagar. Artinya siapa saja boleh masuk. Dan apapun itu, entah itu hewan, entah itu manusia, itu boleh. Bisa saja dia masuk. Nah, tantangannya adalah ketika ada ternak masyarakat umum yang lepas, entah itu kerbau, sapi, kambing, domba, dan yang lain sebagainya, apalagi kalau guguk atau anjing, ya kan, masuk ke lingkungan kampus, itu akan menjadi masalah besar bagi kami. Nah, dengan itu kami wanti-wanti, terutama saya menyuruh anggota saya itu untuk berpatroli 1 kali 1 jam.
Nah, jadi seandainya ada ternak masuk yang akan merusak tanaman mahasiswa ataupun praktikum mahasiswa, itu cepat ketahuannya sama anggota saya yang piket yang berpatroli. Artinya meminimalisir kita bisa. Kalau menghilangkan apa yang akan masuk itu sejauh ini kita belum bisa, karena kita tidak punya pagar atau pelindung yang full secara lingkungan kita. Nah, mungkin itu saja untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebaliknya Pak, pengalaman yang paling berkesan selama bekerja di Universitas Negeri Padang ini? Ya, pengalaman yang paling berkesan, saya pikir setiap hari ada pengalaman terbaik kita masing-masing dan setiap hari ada pengalaman buruk kita masing-masing. Dan tetapi saya lihat di sini yang tidak saya temukan di tempat kerja lain, mungkin sudah banyak juga saya bekerja sebagai pekerja di sini. Yang ini yang belum pernah saya temukan adalah tingkat rasa kekeluargaan yang luar biasa di sini. Artinya ketika kita kan struktural di sini, ada pimpinan, ada wakil, ada sekretaris, bendahara, anggota, dan sampai ke tingkat terbawah itu cleaning service dan kami serta namanya. Nah, ketika berkumpul contohnya ada rapat atau apa segala macam, contohnya ketika kita bulan Ramadan buka bersama, ketika kita berkumpul bersama, di situ tidak ada lagi jabatan. Ya, di situ tidak ada lagi jabatan. Kita sama duduk ya kita sama rendah saja. Ketika kita berdiri kita sama tinggi saja. Nah, begitu juga yang begitu hal yang saya rasakan di sini. Ketika pimpinan duduk sama kita, beliau juga tidak memperlihatkan saya loh pimpinan di sini. Ketika saya berdiri, udah kalian berdiri. Ketika saya duduk, kalian harus duduk. Beliau nggak pernah seperti itu. Nah, hal seperti itu yang saya dapatkan di sini. Itu saya pikir tidak semua pimpinan dan tidak semua lembaga dan tidak semua organisasi bisa seperti itu. Nah, jadi yang pengalaman terbaik saya yang pernah saya rasakan di sini adalah tingkat kekeluargaan yang besar antara pimpinan dengan anggota, antara pimpinan dengan mahasiswa, dan juga kami salah satu satuan pengamanan dengan pimpinan. Nah, gitu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu Bapak sudah berapa lama bekerja di sini dan juga awalnya Bapak bisa bekerja di sini itu bagaimana? Untuk berapa lama kami bekerja di sini? Kami masuk pada tahun 2023 yaitu bulan Januari. Artinya kita di sini sudah tahun 2026. 3 tahun full dan hampir sudah mau berjalan memasuki 4 tahun. Nah, jadi untuk pekerjaan kita di sini sudah mau berjalan 4 tahun dan bagaimana proses saya untuk sehingga bisa bekerja di sini. Yang pertama itu dulu saya juga alumni di sini. Pada tahun saya kuliah masuk pada tahun 2014 akhir dan wisuda saya itu pada tahun 2021. Berapa tahun? 6 tahun. Kenapa saya sampai kuliah 6 tahun? Sebenarnya saya sudah sidang kompres atau sidang akhir itu pada tahun 2019. Karena di sini dulu mahasiswanya terbatas sedikit. Jadi saya harus menunggu adik letting dulu untuk kuliah, untuk wisuda sama-sama. Biar untuk pembayaran wisudanya itu sedikit. Ya, kalau seandainya sedikit kami wisuda, lumayan dong, lumayan besar untuk bayarannya. Jadi ambil inisiatif untuk menunggu adik letting dulu. Setelah terkumpul nanti 100 atau berapa orang, barulah kita wisuda. Sebenarnya SKU atau surat hasil kelulusan saya itu sudah keluar pada tahun 2019. Nah, untuk prosesnya kebetulan saya alumni di sini. Setelah alumni, saya juga melalang buana bekerja dengan yang lain sampai pada akhirnya saya menjadi sopir salah satu pejabat yang ada di Kabupaten Sijunjung pada waktu itu dan berjalan hampir 2 tahun. Nah, setelah itu nggak ada lagi pekerjaan dan saya berorganisasi itu dari kecil. Hobi saya itu pramuka sampai hari ini dan pekerjaan saya waktu itu hanya sekedar menjadi seorang pelatih pramuka. Nah, pelatih pramuka hari ini sekolah ini, hari ini sekolah ini. Artinya menganggur secara 100% tidak, tetap ada penghasilan saya. Jadi tidak tetapnya lah lagi karena memang tidak ada SK seorang pelatih, itu nggak ada kan pramuka khususnya. Nah, sampai pada akhirnya
saya dihubungi oleh salah satu dosen yang ada di sini untuk bekerja di sini sebagai satuan pengamanan. Setelah saya pelajari dan saya amati secara ekonomi, dan saya pikir setelah saya bekerja saya akan berkeluarga. Nah, otomatis pikiran saya menyangkut ekonomi atau gaji dong. Nah, di situ saya analisa dan dapat gambaran gajinya berapa. Ya udah, saya putuskan untuk melamar di sini dan alhamdulillah diterima, dan secara ekonomi juga alhamdulillah sejahtera di sini. Dan artinya tidak kekurangan tidak. Secara kalau untuk berkeluarga, saya pikir dengan gaji segitu sudah cukup, sudah bisa kita untuk berkeluarga. Nah, sampai hari ini anak dan istri saya juga sejauh ini alhamdulillah tidak ada kekurangan juga. Itu menentukan bahwasanya memang satuan pengamanan di sini untuk secara ekonomi atau gaji mumpuni lah untuk berkeluarga. Nah, prosesnya itu setelah kami masukkan lamaran, sebelumnya itu dikomunikasikan oleh salah satu mantan dosen saya juga, pembimbing juga, mau nggak bekerja di sini sebagai ini gitu. Setelah saya pelajari, saya mau masuk dan dinyatakan lulus. Setelah itu kami dulu di pendidikan dulu di Padang kampus pusat, tidak langsung bekerja di sini. Dipelajari dulu ketika kita bekerja ini harus begini dan ini harus kita lakukan, artinya secara materi dan secara praktek. Nah, selama 1 bulan waktu itu, dan juga ada materinya dari TNI dan juga ada materinya dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kami masuk ke sini itu tidak hanya bermodalkan ijazah satpam, dan juga kami dibekali dengan ilmu oleh pimpinan, terutama pimpinan satpam. Nah, mungkin itu saja proses bagaimana saya untuk bekerja di sini. Oh, berarti ada sejenis pelatihan gitu ya Pak? Ya, Baru sebenarnya untuk menjadi seorang satpam itu kita harus punya ijazahnya dulu. Untuk mendapatkan ijazah satpam itu kita harus yang namanya Diksar, pendidikan dasar. Itu adanya di Kota Padang sama Pekanbaru Riau. Di Pulau Jawa juga banyak. Yang terdekat artinya ada di Padang dan di Riau. Saya mengambil ijazah itu di Riau, Diksar selama lebih kurang 20 hari waktu itu, pendidikan dasar. Di dalam pendidikan dasar itu kita terutama yang di di pendidikan dasar itu adalah kedisiplinan, yang sampai ketika kita sudah bertugas atau berdinas nanti disiplin kita nggak punya. Nah, kita juga dibekali dengan namanya materi satpam, dibekali dengan yang namanya peraturan baris berbaris atau PBB, dibekali juga dengan yang namanya bela diri. Nah, itu sangat banyak sekali materinya di Diksar itu, dan bahkan ada LDK itu pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, itu juga ada di Diksar. Setelah dapat ijazah, KTA, kartu tanda anggota satpam, barulah kita melamar ke suatu tempat yang mau kita tempat bekerja itu. Tidak ujuk-ujuk langsung di satpam, tidak. Oh, berarti Banyak lagi prosesnya yang harus kita ikuti. pertanyaan selanjutnya, biasanya Bapak sehari-hari mengerjakan apa saja selain bekerja di UMT ini? Saya selain bekerja di Universitas Negeri Padang, di sini kampus Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, saya punya lisensi sebagai pelatih pramuka. Nah, dengan lisensinya itu namanya KMD, kursus mahir dasar, dan basic saya itu di pramuka penggalang atau tingkatan SMP. Nah, selain hari-hari, selain jam kerja atau hari kerja, jam kerja saya kan dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya libur. Berbeda jam kerja saya dengan anggota. Kalau anggota dia 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari istirahat. Nah, begitu terus putaran mereka. Sedangkan saya dari Senin sampai Jumat, masuk jam 7 keluar jam 5. Kalau Sabtu Minggu saya libur, hari Sabtu itulah kesempatan saya untuk berkarir di luar. Artinya saya sudah punya sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang memang hari Sabtu dan Minggu itu saya melatih di sana. Nah, dan juga saya di rumah, kebetulan saya juga dulu seorang mahasiswa dan alhamdulillah wisuda. Memang jurusan saya itu adalah peternakan.
Tapi juga saya bertani di rumah semacam sayur makanan harian kita, kangkung, bayam, terong itu sangat banyak di lingkungan rumah saya, dan itu juga sebagai salah satu penghasilan pembantu bagi keluarga saya, minimal untuk mengurangi uang keluar ya. Dan sejauh ini kita juga dapat income atau uang masuk dari sayur-sayuran yang kita tanam dekat rumah. Jadi dijual juga hasil panennya itu. Nah, kita jual ya walaupun sedikit, tapi kalau memang itu sudah berlebih untuk kita makan, contohnya sayur kangkung satu bedengan itu untuk 1 bulan, kangkung umurnya kan 1 bulan cuman kan, udah panen kita kan, untuk 1 bulan itu kita ambil sedikit untuk kebutuhan kita beberapa hari ke depan, selebihnya kita jual ya. Tapi tujuan utamanya itu memang untuk keluarga saja. Kalau emang lebih ya udah kita jual, kalau enggak ya udah cukup buat kita makan. Demikian wawancara yang telah kami lakukan. Dari wawancara ini kami dapat memahami pentingnya komunikasi yang baik di lingkungan kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.